Raja Napoleon Bonaparte, Raja Paris pernah mengatakan, seandainya dunia ini ibarat satu negara, maka Konstantinopel adalah ibu kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di kesempatan kali ini saya akan mereview satu buku cetakan Al-Fatih Press. Penulisnya Ustadz Felix Xiao. Buku ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang pahlawan Islam yang sangat fenomenal, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Kisah ini berawal dari satu hadis yang Rasulullah SAW sebutkan 1400 tahun yang lalu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jais dzalikal jais." Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Konstantinopel adalah satu kota yang sangat besar yang berada di ujung pulau, kemudian dikelilingi dengan 3 lautan, lautan Bosporus, lautan Marmara, dan Selat Tanduk. Daratannya dikelilingi dengan tembok yang tingginya kurang lebih 30 meter, lebarnya 9 meter. Di depan tembok tersebut ada parit yang lebarnya kurang lebih 7 meter. Raja Napoleon Bonaparte, Raja Paris pernah mengatakan, seandainya dunia ini ibarat satu negara, maka Konstantinopel adalah ibu kotanya. Bagaimana menunjukkan kepada kita bahwa Konstantinopel begitu menjanjikan untuk ditaklukkan. Banyak panglima-panglima perang yang sudah mencoba untuk membebaskan Konstantinopel. Di antaranya seperti Sulaiman bin Abdul Malik, Abu Ayyub Al-Ansari. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari ini di umurnya 80 tahun, beliau memimpin pasukan perang untuk membebaskan Konstantinopel, dan beliau syahid di dalamnya, dan beliau dikuburkan di dalam benteng Konstantinopel. Ada juga Harun al-Rashid, tapi gagal. Sultan Bayezid I, Sultan Bayezid II itu juga gagal dalam membebaskan Konstantinopel. Lalu lahirlah seorang anak yang bernama Mahmed atau Muhammad yang bercita-cita ingin membebaskan Konstantinopel dan mewujudkan hadis Rasulullah SAW tentang sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Untuk menghancurkan benteng yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih membuat meriam yang bisa melemparkan peluru seberat 700 kg dengan jarak tempuh 1,8 km sebelum mendarat, dan membuat lubang 2 meter di tanah Utsmani. Subhanallah, bagaimana dahsyatnya meriam yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Di umur beliau yang ke-19 tahun, beliau memimpin kota Islam. Dan di umur beliau yang ke-21 tahun, beliau memimpin negara Islam, menjadi khalifah. Tepat pada 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih kemudian memimpin peperangan, memimpin pasukan untuk dibawa ke Konstantinopel untuk membebaskan Konstantinopel dengan pasukan 250.000 pasukan, membawa 400 kapal perang, padahal usia beliau masih 21 tahun. 14 hari peperangan, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Bahkan penasehatnya Halil Fasa kemudian membisiki ke telinganya Sultan Muhammad Al-Fatih untuk kemudian kembali pulang, karena banyaknya mayat-mayat kaum muslimin yang bergeletaan di depan benteng Konstantinopel yang tidak mampu menembus benteng tersebut. Tetapi Muhammad Al-Fatih dengan keinginannya yang kuat, dengan azam yang kuat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dorongan dari gurunya Aaki Syamsuddin, beliau berazam keras, bertekad keras untuk terus melakukan penyerangan tanpa kemudian ingin sedikit pun untuk kembali pulang. Kunci kekalahan Konstantinopel hakikatnya ada pada rantai yang menjerat kapal-kapal Utsmani di laut Selat Bosporus, yang membuat kapal-kapal perang tidak bisa mendarat di pantai Selat Bosporus. Apa yang dilakukan oleh seorang pemuda yang berumur 21 tahun ini? Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk, melewati Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia untuk menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. 29 Mei 1453, takbir membahana di langit Konstantinopel. Dan keesokan harinya, Sultan Muhammad Al-Fatih mengumpulkan seluruh pasukannya untuk melaksanakan sholat Jumat.
Dan ini adalah salah satu sholat Jumat yang paling panjang sejarah kaum muslimin. Sholat Jumat yang panjangnya 6 km. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ingin memilih imam terbaik untuk menjadi imam di sholat Jumat tersebut. Dia meminta untuk seluruh pasukannya untuk berdiri. Beliau bertanya kepada pasukan-pasukannya, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian semenjak akil balik pernah meninggalkan sholat wajib, silakan duduk." Maka tidak ada satupun dari pasukan Muhammad Al-Fatih yang duduk. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian semenjak akil balik pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, silakan duduk. Maka sebagian pasukannya kemudian ada yang duduk. Dan pertanyaan ketiga, siapa di antara kalian semenjak akil balik yang pernah meninggalkan sholat qiyamul lail, silakan duduk. Maka semuanya duduk kecuali satu, yaitu Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih adalah Sultan Muhammad Al-Fatih? Mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menceritakan kepada kita, dulu pernah lahir seorang pemuda, seorang panglima perang yang menjaga kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan satu kota yang mulia, yaitu Konstantinopel. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, seharusnya seorang muslim memiliki buku ini. Bagi orang tua bisa membeli buku ini, kemudian diceritakan kepada anak-anaknya tentang pejuang-pejuang Islam, sehingga mereka mengidolakan pejuang-pejuang Islam. Bukan kemudian mendengarkan kepada anak-anak kita lagu-lagu cengeng dan lain sebagainya. Buku ini kurang lebih halamannya 300-an. Dia soft cover, tidak hard cover. Dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang gampang dipahami oleh kalangan-kalangan muda. Kemudian disertai juga dengan ilustrasi-ilustrasi yang ada, sehingga memudahkan untuk kita menerka atau kemudian punya gambaran tentang bagaimana kehidupan Muhammad Al-Fatih ketika menyerang Konstantinopel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.